Haleluya, menanggapi nongol, video nongol ini, dia sudah jadi ustadz karena memang ramai sekali ini para artis masuk Islam. Mari kita dengarkan apa komentar dia tentang Nabi Muhammad. Karena di Alkitab nih, mohon maaf Bib, ini tidak melecehkan agamaku ya. Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 30 tahun, 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di Bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai bukan mentor tapi sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Cakep Bib. 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Sistematisnya terus nggak ada jeda sampai bisa muncul Idul Adha, semuanya ada pendataannya. Yesus hilang 14 tahun. Iya, bagus sekali kamu nongol berkomentar tentang itu, tetapi kamu sangat menjelaskannya dengan serius dan luar biasa, seperti seorang ustadz yang menjelaskan keyakinannya. Saya tidak tidak menjelaskan ataupun iri karena cara Anda menjelaskan itu. Mestinya sebagai orang Kristen tidak sedemikian cara Anda menjelaskan. Karena mirip sekali Anda itu adalah seorang ustadz. Memang Anda orang yang nggak jelas, tetapi sama dengan beliau yang kamu ceritakan ini juga nggak jelas. Bagaimana mungkin waktu umur 4 tahun dia dibelah dadanya oleh Jibril, katanya, oleh malaikat. Kemudian dadanya itu dibelah, hatinya itu dibelah, dicuci pakai air zam-zam, di baskom emas. Itu cerita yang nggak bisa disangkal. Apakah Anda dengan ceritanya atau masuk akal, masuk logika cerita itu atau enggak sebagai orang Kristen? Tentu saja saya keluar dari keyakinan itu karena banyak cerita yang tidak bisa masuk logika. Beliau dibelah oleh malaikat Jibril sebanyak 2 kali, yaitu ketika masih kecil dan menjelang Isra Mi'raj. Pembelahan dada ini tujuannya untuk menyucikan hati Nabi dari sifat-sifat buruk. Pembelahan pertama terjadi ketika beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, wanita dusun, ibu persusuannya yang menyusui beliau. Jadi ibunya sendiri nggak mau menyusui Muhammad ini karena agak riskan. Karena kalau bisa dibaca lagi sangat kontroversial dan bisa saja menyakitkan hati anak-anak saya ataupun saudara saya di Bima. Karena terus terangnya saya menyampaikan hal itu, bahwa beliau bapaknya itu bukan Abdullah. Kalau dilihat usia perkawinan dengan meninggalnya Abdullah di sisi istrinya itu setelah 6 bulan menikah. Tetapi Hamzah yang lahir duluan, yaitu pamannya beliau dari istri yang lain, istri kakeknya yang lain, maka disebut paman. Itu bedanya lebih kurang 3 tahun. Mestinya sama-sama dong umurnya dengan Muhammad. Mestinya sama-sama umur, tidak beda sampai 3 tahun. Karena Abdullah meninggal dalam usia 6 tahun. Itu cerita yang harus saya ungkapkan karena
selisih umur yang jauh. Padahal menikah pada malam yang sama antara bapak dengan anaknya, yaitu Abdullah dengan Abdul Muttalib. Malaikat membelahnya itu untuk mengeluarkan bagian dari hati yang dianggap sebagai tempat setan bersembunyi. Nah, katanya begitu. Saya juga nggak habis akal, sudah ada anestesi dari langit yang dilakukan kepada Muhammad membelah dada ini. Kemudian hati Nabi dibersihkan dengan zam-zam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang dapat membuat seorang pemuda menjadi cacat. Gitu. Kemudian pembelah dada yang kedua terjadi menjelang Isra Mi'raj. Malaikat Jibril membelah dada Nabi untuk membersihkan hatinya dari potensi sifat yang buruk. Sebagai seorang Kristen, saya tanya, apakah kamu masuk akal seperti itu? Yang terjadi seperti itu karena dia bukan Nabi dari Bani Israel, sedangkan Nabi Bani Israel itu bisa melakukan atas izin dan kekuatan Tuhan. Itu yang terjadi atas Bani Israel. Ini ada Nabi dari Arab. Bagaimana saudara Mongol agar Anda tidak membuat kericuhan dan mempersulit jadi bagian video-video kamu itu jadi bagian ini nanti bagian apa namanya dijadikan hinaan terhadap orang Kristen. Ini loh dijadikan alat untuk menguatkan keyakinan mereka. Kalau nggak tahu sejarahnya jangan ngomong begitu. Kamu bilang itu sampai umur 40 tahun itu jelas semuanya. Dari mana kamu bisa menjelaskannya? Sampai menikah dengan Khadijah. Itu nggak ada runtutnya. Apalagi kalau hadisnya. Orang Islam sekarang ini ribut gara-gara hadis. Hadis yang ratusan ribu itu diucapkan oleh beliau dari waktu ke waktu dan menjadi pemicu sengketa antara Sunni dan Syiah, antara Ahmadiyah dengan Muhammadiyah, antara Ahmadiyah dengan Sunni. Itu meributkan sampai hari ini. Kenapa? Karena kalimat-kalimat yang ambivalen, kalimat-kalimat yang saling kontroversial, kontradiksi antara satu dengan yang lain. Apalagi katanya itu pembelahan yang kedua itu hikmah, katanya pengumuman atas kerasulannya, persiapan Nabi Muhammad untuk menerima wahyu, kemudian perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan godaan setan. Dan kalau saya ngomong tentang beliau secara sebagai seorang laki-laki, wah banyak sekali yang tidak bisa dibenarkan. Memang kalau dilihat dari situ ya memang lengkap semuanya. Dan saya bisa menceritakan antara positif dan negatifnya. Katanya untuk memberikan penambahan kekuatan agar dipersiapkan menjadi menerima wahyu. Kalau Mun'im Syiri itu adalah kontroversial dari awal antara mazhab tradisionalis dan revisionis. Sumber tertua yang mengisahkan cerita itu. Bagaimana ini cerita antara satu hal dengan yang lain. Itu kajian khusus. Kitab kumpulan hadis yang disusun Abdul Razak As-San'an pada abad ke-8. Riwayat-riwayat yang lain menyebut secara detail yang berbeda-beda mengenai peristiwa pembelahan dada itu. Ada yang menyebut operasi tersebut dilakukan 2 burung. Ada pula yang bersumber dari sebuah hadis yang menyatakan operasi dilakukan langsung oleh Jibril dan Mikail. Selain hadir dalam berbagai versi yang berbeda-beda, cerita itu juga terdengar tidak masuk akal, terutama bagi para pembaca zaman sekarang, zaman now. Tafsir historis juga bisa
ketengahkan. Tafsir historis dan hipotesis bisa jadi pertimbangan menarik untuk menilai peristiwa tersebut. Pantas tidak untuk disandangkan dan dibenarkan dalam cerita beliau. Ataupun ada seorang yang Karen Armstrong, penulis sejarah Islam, yang banyak mengungkapkan dengan cerita-cerita dan hadis-hadis bagi umat yang beragama. Kisah-kisah keajaiban seorang nabi memang kadang-kadang tidak untuk dibuktikan, sebab kualitas dan faktualitasnya itu tidak sesuai dengan zaman modern sekarang ini. Misalnya yang lain yang menonjol adalah Muhammad Hussein Haikal, bekas Menteri Pendidikan cendekiawan Mesir di awal abad 20. Dalam biografi Muhammad, kehidupannya yang dipublikasikan 1935 dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk diterbitkan di Sejarah Hidup Muhammad. Tidak bisa dibenarkan juga cerita-cerita itu karena para penulis sejarah Muhammad juga akhirnya masuk Kristen. Jadi itu saudara Mongol. Di mana kemudian katanya waktu menikah dengan Khadijah itu membayar 20 ekor unta sebagai mahar. Dari mana cerita seperti itu? Hanya Somat aja yang menceritakannya. Ataupun Adi Hidayat, orang-orang yang kesurupan beragama. Kemudian Karen Armstrong, dia menulis Muhammad sang nabi, sebuah biografi kritis. Nah, Karen Armstrong itu sangat kritis di dalam menjelaskan kehidupan nabi dan memilih jalan tengah serta hati-hati menyusun narasi tentang pembelahan dada. Pembelahan dada ini baru pembelahan dada, belum megang-megang dada. Armstrong bahkan tidak memberi uraian kritis atas kisah itu dan seperti percaya begitu saja terhadap apa yang tertera. Saya perlu menjelaskan ini agar saudara itu tahu semua. Sumber tradisionalis itu kalau diserang ya kita yang kena. Kisah ini sama dengan legenda-legenda di kebudayaan yang lain yang menggambarkan suatu permulaan. Kisah itu menyimpulkan simbol kemurnian yang diperlu jika permulaan itu adalah untuk menerima suatu pengalaman ketuhanan. Iya, tanpa menodai sucinya cerita. Jadi itu, tapi betapapun sukar dibuktikan, kisah tersebut sudah menjalar dan dipercaya oleh Muslim, lalu diterangkan turun-temurun. Jadi begitu Mongol, hati-hati Anda berkomentar, ya. Berat juga untuk menyiapkan hati untuk menyerang orang-orang Kristen sendiri yang pendukung cerita. Apalagi Anda hanya menyenangkan Habib yang mewawancari Anda. Itu saja saudara-saudara. Tapi sebenarnya bukan dua belah dada itu. Dibelah dua, ada hadis yang lain dibelah ketika umur 40. Jadi umur 4 tahun, umur 40, kemudian umur 52 tahun. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Tuhan Yesus memberkati.